Barat. Kota yang berbatasan langsung dengan selatan Jakarta ini memiliki sejumlah objek mistis yang patut untuk ditelusuri. Salah satunya adalah Studio Alam Depok. Sekilas, area dengan luas 28 hektar ini merupakan hutan sunyi yang sangat lebat. Namun apabila dicermati lagi, ada beberapa bangunan usang tak terawat yang tentu akan memicu bulu kuduk berdiri. Di samping itu, kita akan melihat panorama danau yang justru menimbulkan pertanyaan. Misteri apa yang sebenarnya tersimpan di balik keindahannya? Awalnya kawasan ini sengaja didesain sedemikian rupa sebagai tempat untuk syuting. Namun entah mengapa ada beberapa bangunan yang sengaja dikosongkan begitu saja. Hal ini tentu membuat ratusan sosok gaib berduyun-duyun datang dan menempati setiap celah kosong wilayah ini. Konon bila malam tiba dengan disertai rintikan gerimis, puluhan sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang melayang-layang seiring semilir angin menerpa dedaunan. Sosok-sosok menyeramkan itu biasanya terbang bak kunang-kunang untuk menunjukkan eksistensi mereka di depan warga sekitar. Penasaran dengan perjalanan Mr. Tukul di kota petir ini? Saksikan sesaat lagi. Kita janjian sama Ria di sini, tapi kok nggak ada tempatnya kayak gini lagi. Ada suara. Mas Tukul, Ada yang panggil saya. Mas Tukul. Ada yang manggil saya. Gak ada orang, tapi ada yang manggil saya. Ada yang manggil saya tadi. Padahal nggak ada orang, tapi nggak ada orang. Mas Tukul. Kaget Mas Tukul. Kamu tuh makan bercanda-bercanda gitu. Ini tempat kayak gini bercanda. Kita buka aja ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta, saya bersama Ria Winata akan menelusuri Studio Alam Depok, Jawa Barat. Iya Mas Tukul. Tadi kan aku pas udah nyampe di sini, aku penelusuran dulu nih di danau sini Mas Tukul. Makanya Mas Tukul tadi nyari-nyari aku nggak ketemu. Jadi di sini itu ada ular besar gitu Mas Tukul. Bener kan? Besar banget gitu dan ada warnanya, warna-warni gitu. Dan ada buaya juga Mas Tukul, buaya putih. Nah, pemirsa betul saja. Ngomong-ngomong kalau soal ular atau buaya, saya ingat waktu saya syuting di Kediri. Waktu itu saya bareng dengan Dewi Sansan dan Risa Saraswati dan Kang Solehwati. Kebetulan waktu itu naik perahu menuju sebuah dusun bekas pembantian simpatisan PKI. Bangunannya tuh angker yang selalu dijaga oleh ular besar. Waduh, serem banget, seru ya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Pemirsa, penelusuran Mr. Tukul dan Ria Winata di Studio Alam Depok mengingatkan kita akan beberapa tayangan terbaik Mr. Tukul. Tengok saja luas dan kontur tanah di danau Studio Alam ini. Hampir serupa dengan Sungai Brantas di Jawa Timur. Kala itu Mr. Tukul menyusuri tepian sungai terbesar di Jawa Timur itu untuk menuju sebuah bangunan tua yang menjadi tempat pembantaian simpatisan PKI.
Jengkol merupakan sebuah dusun yang terletak di Kabupaten Kediri. Menurut warga, dulu dusun Jengkol merupakan markas terbesar PKI. Karena itulah Jengkol merupakan lokasi pembantaian massal terbesar di Kediri. Tak hanya PKI, simpatisan, tetangga, ataupun orang-orang yang hanya dicurigai sebagai PKI pun tak luput menjadi korban pembantaian. Pembantaian ini terjadi hampir di seluruh wilayah Jengkol, termasuk di rumah Belanda ini. Rumah ini dijadikan sebagai tempat tahanan PKI yang juga sekaligus menjadi tempat penyiksaan dan eksekusi. Konon kabarnya ratusan orang dibunuh di rumah ini. Oh, jadi ini tempatnya, maksudnya kampungnya ya? Ya ini. Sini Pak. Oh, ini ya? Ya. Ini Sawah. Bangunannya tua banget ya Pak ya? ya. Dan tahun ini tahun buatan yang baru, Pak. Tahun 65 dibuat penahanan orang-orang G30S atau PKI itu. Seperti apa Pak sih cerita tentang pembantaian itu Pak? Kalau cerita pembantaian, cerita orang yang tertua di Jengkol sini, orang yang ditahan di sini laki-laki maupun perempuan itu ratusan. Ratusan ya? Ratusan. Jadi setelah ditahan di sini, ya diambil lalu dibantai. Sebagian dibantai di sini, sebagian dibantai di tempat lain. Gitu ceritanya. Itu banyak mana itu perempuan apa laki-laki kira-kira? Ya banyak laki-laki. Banyak laki-laki ya. Terus saya dengar katanya juga bukan hanya warga PKI saja yang dibantai, tapi mungkin warga istilahnya bukan bukan dari kaum PKI gitu. Ya, waktu dulu itu saya kira itu ada sebagian orang yang pakai kesempatan. Jadi orang yang cemburu atau orang berarti memfitnah. Nah, fitnah ya. Mungkin Bapak sendiri atau warga sering nggak lihat penampakan di sini, Pak? Mungkin di pohon itu atau di sekitar rumah ini? Sering ada penampakan sih, sering banget. Terutama orang yang jadi satpam yang masuk malam. Sering ada penampakan perempuan atau pocong, atau di sini ada orang yang nggak ada kepalanya juga. Ya, sering menampakkan diri. Sering menampakkan perempuan itu sampai sekarang masih Lagi tayangan. masih. Alhamdulillah. Udah dari tadi. Dari tadi tuh Pak Ustadz, saya dari jauh nih sama Mbak Dewi dan Mbak Desi tuh udah ngerasa nggak enak banget gitu, pengen ke arah sini ya. Iya, nggak nyaman. Iya. Ada yang kayak seperti nyebutin Kang Soleh. Ini tempat apa sih ini, Kang Soleh? Ini Tempat apa ini? ini tempat pembantaian. Kita kan pasti penasaran. Kita mending telusuran di dalam. Serius. Kita mau masuk? Iya. Iya Pak. Enggak tanggung jawab, nanti saya sendiri yang asli sini, saya takut. Ustaz gimana? Bapaknya nggak mau, kita gimana? Ya kita masuk aja. Masuk aja ya. Ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah masuk Coba ya. iya. Ternyata nggak berani, maksudnya nggak berani. Masuk Ya, ya. oke Pak ya. Takut, Pak, ya. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Pemirsa, sebelum kita nangis, kita masuk, kita nangis. Mbak Desi udah mengeluarkan air mata, mungkin ada energi yang apa. Ya, kita masuk ke lokasi. Pemirsa, sepertinya Soleh Pati sudah merasakan kuatnya energi negatif di rumah ini. Kira-kira seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul di dalam rumah angker ini ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Di ruang depan kali, Mbak. Iya. Risa, Mbak Iya. Dewi, Mbak Desi. Ruang tamu gitu ya. Ya, Gimana sih? Ruang tamu ya. Ruang buat
Mungkin kebayangnya sih ini dulu kayak meja-meja gitu ya, masih ada buat orang-orang yang datang ke sini gitu. Suasananya masih ada agak hangat pada saat belum terjadi konflik gitu. Cuman pada saat bau bangkai. Ya. Cuman pada saat terjadi itu pembantaian itu, ini salah satu ruangan yang banyak bergeletakan korban. Eksekusinya banyak di sini ya Mbak ya? Lumayan banyak. Karena banyak orang yang berusaha mencoba lari. Oh, coba lari. Kalau Mbak Desi sendiri rasain apa? Ya, enak. Saya pengen lari aja nih, nggak mau di sini. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Kalau saya sih dari residu energi yang saya tangkap, memang kalau Mbak Risa katanya nangkep itu ada meja terus ada pembantaian di sini. Memang sebagian besar di sini, tapi di sekeliling itu pun. Subhanallah. Gak mau. Iya. Gerak-gerak sih. Yang lainnya nggak gerak-gerak loh ya? Benar, itu cuma ini aja pemirsa. Yang lainnya nggak gerak-gerak. Itu sini. Ditambah dulu, tenang, nggak apa-apa, tenang. Tenang, iya benar memang. Itu pemirsa, itu memang ada kayak ular. Itu apa ujungnya aja, apa namanya tuntut yang berintah. Yang eagle pohon itu. Ya pokoknya sekarang pada saat kita di sini, tadi sih dari luar udah kedengeran banget kayak suara warna kalamita. Ya Allah, nggak ganggu.